alim, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, warga Jalan Telogo Tanjung, Bangkingan, Lakar Santri, Surabaya. Yang terhormat Ustadz Syaifuddin Budiarjo, sarjana hukum Islam, beliau selaku pengasuh dari Majelis Taklim Baitul Hikmah Surabaya. Yang saya hormati Ustadz Rifan Wahyudi, beliau selaku pengasuh dari Majelis Taklim Khairul Ummah dan juga Madrasah Tahfidz Plus Khairul Ummah, dan juga jamaah yang dirahmati Allah serta seluruh para hadirin tamu undangan kajian Majelis Taklim Baitul Hikmah Surabaya yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pantas kita ucap selain ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita senantiasa berikan kenikmatan berupa iman, kenikmatan berupa Islam, wabil khusus kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita dapat hadir berkumpul bermuajah dalam majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk mulia, makhluk yang nyata-nyata pernah memijakkan kakinya di muka bumi ini membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Kajian dari Majelis Taklim Baitul Hikmah bekerja sama dengan Madin Tahfidz Plus Khairul Ummah, edisi malam hari ini yakni Senin 15 Juli 2024 yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Insya Allah kita akan mengkaji tema kita pada malam hari ini, yakni hijrah menuju Islam yang cemerlang, yang nantinya akan ada beberapa narasumber yang akan memaparkan mengenai tema kita pada malam hari ini, apa itu hijrah menuju Islam yang cemerlang, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Syaifuddin Budiarjo, sarjana hukum Islam, SHI CPM, selaku pengasuh dari Majelis Taklim Baitul Hikmah, dan juga bicara yang kedua yakni Dr. Andes Haji Muhammad Hari Subagio MM, beliau dari Humas Nadir Waqaf Khairul Ummah Surabaya. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, agar senantiasa bertambah keberkahan acara pada malam hari ini, marilah kita ikuti tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahnaf dari Madrasah Tahfidz Plus Khairul Ummah, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat azhil bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca surat An-Nabiyyah ayat 11 sampai 29. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat dhalimah wa ansa'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana inna kunna dhalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattahida lahwal an lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu faidahu wa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun.
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun amittakhadu alihatam minal ardi hum yunsirun law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata fasubhanallahi rabbil asri amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun amittakhadu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hada dzikru man ma'iya wa dzikru man qablih bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mu'ramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadzalika najzid dzalimin shadaqallahul adzim Allahumma marilah kita membaca selawat asil bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin wa ahrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin wa ahrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dolimin bid-dolimin wa ahrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Majelis Taklim Khairu Ummah yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Endro. Khususnya warga Tuloko Tanjung yang semoga dimulakan oleh Allah SWT.
Saya mungkin perkenalkan, nama saya Indro. Biasanya kalau saya pribadi mungkin jamaahnya di Masjid Hidayatul Iman di Pak Solikan, takmirnya. Ya, iya. Tadi ada acara sih, jadi nggak bisa beliau kita hadirkan. Di sini saya diamanai nantinya ini nanti sekaligus pembukaan Majmu'ah yang insya Allah nanti bertempat di sini. Ini nanti ini adalah akan sangat kami bersyukur dan senang sekali apabila tempat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang mungkin yang rutin menempati ya teman adik-adik dari poi rumah mungkin Senin sampai Jumat pagi hari gitu sampai mungkin asar gitu. Nah nanti kan di yang ingin menyekolahkan atau memberikan pendidikan untuk putra putrinya bisa langsung menghubungi Ustadz Rifan Wahyudi. Baik jamaah dan mati Allah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa menuju Islam yang cemerlang. Jadi sesuai momennya karena ini bulan Hijriyah memasuki tahun baru Islam. Insya Allah nanti kedua narasumber ini akan memaparkan bagaimana hijrah menuju Majelis Ta'lim Baitul Hikmah Surabaya. Jadi bagi para jamaah yang saat ini memegang handphone, memegang sebelah-sebelahnya. Dan juga jangan lupa dukung channel kami. Dengan cara mendukungnya untuk channel kami adalah subscribe. Jenengan subscribe, jenengan klik tombol jempol atas, dan juga jenengan share atau bagikan. Karena membagikan channel dakwah ini ketika jenengan share ke orang lain, orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda sayangi, mereka juga ikut mengikuti kajiannya, insya Allah pahalanya akan mengalir. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu salah satu channel YouTube kami, seperti malam hari ini. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang ingin menyimak kembali atau memutar ulang video atau pemaparan dari para narasumber, mungkin di rumah untuk mengulang kembali, bisa dibuka di channel YouTube-nya Majelis Ta'lim Baitul Hikmah Surabaya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, langsung saja kita ikuti pemaparan dari kedua narasumber pada malam hari ini. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Mas Dr. Andes Haji Muhammad Hari Subagio MM. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, tempat yang lain, dari satu suasana ke suasana yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Hijrah itu bisa pula hijrah pemikiran. Maka pemahaman hijrah, terminologi hijrah bisa dikatakan dalam dua makna, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah bermakna pindah tempat, sebagaimana Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah ketika suasana di Mekah sangat tidak kondusif. Perlawanan kaum kafir Quraisy pada waktu itu sungguh sangat mengerikan dan membahayakan Rasulullah. Maka ketika ada perintah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah bersama sahabatnya mengerahkan segala upayanya dengan segala cara, termasuk muslihat dalam arti teknik strategi, agar tidak konangan, agar tidak ketahuan kaum Quraisy sampai menyamar memanfaatkan sahabat Ali bin Abu Thalib
dan beberapa kawan yang digunakan untuk penyamaran agar tidak kelihatan. Kemudian hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu bisa berarti hijrah dalam pengertian perpindahan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku. Ketika kita menikmati keadaan seperti ini, zaman sekarang ini orang bilang zaman edan. Kita kalau ingat kisah pesan penting Pujangga Jawa Rangga Warsita, zaman edan, kalau ndak edan kauman. Tetapi sungguh diingatkan lagi dalam konteks yang lain, sak bejo bejane wong kang sing lali edan tentu wis becik luwih apik, luwih utama, luwih mulih wong kang sing tansah eling waspada lan gelem mlaku utamane uri-uri babagan agama. Menikmati zaman edan dengan segenap penderitaan selama ini membuat kita tidak tenang di dalam menikmati kehidupan. Ketidaktenangan kita menikmati kehidupan zaman edan ini membuat kita gelisah. Nah, karena kita gelisah, kita ingin berpindah, kita ingin berhijrah. Karenanya syariat Islam memberi solusi, memberi jalan, fahfiru ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, maka jalan yang disarankan adalah fahfiru ilallah, bersegeralah kembali ke jalan Allah dengan mematuhi seluruh perintahnya walaupun berat dan menjauhi seluruh larangannya walaupun sebagian terasa nikmat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah Baitul Hikmah dan jamaah dari Telogo Tanjung yang dirahmati Allah, sungguh pertemuan kali ini diharapkan membawa perubahan, membawa substansi hijrah yang kami dambakan, yang kita dambakan sebagaimana Rasulullah lakukan. Ketika Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah, ada sesuatu yang ditinggalkan. Pada saat yang sama ada sesuatu yang ingin dituju. Yang ditinggalkan adalah keadaan masyarakat jahiliyah, keadaan masyarakat yang tidak mengenal peradaban Islam, walaupun Rasulullah sudah menyampaikan dakwah itu bertahun-tahun. Karenanya ketika mengevaluasi, mengapresiasi, mengamati ada banyak kekurangan di dalam perjalanan dakwahnya, disimpulkanlah harus hijrah ke Madinah. Dan kata Allah, dengan segenap perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya di Madinah, akhirnya dakwah itu berjalan relatif mudah dibandingkan dengan Mekah. Nah, berkaca dari pelajaran Rasulullah SAW, maka sekarang muklis itu, para ulama yang muklis itu adalah menyampaikan risalah Rasulullah SAW, sebagaimana kedudukan beliau sebagai ulama warasatul anbiya, mereka meneruskan ajaran Rasulullah. Kalau akhirnya dicap sebagai teroris, sebagai fundamentalis, sebagai orang-orang yang tidak cinta tanah air, tidak cinta Pancasila, tentu ini sebuah tuduhan yang ngawur Bapak Ibu. Karenanya jangan percaya kepada para pejabat yang memang berasal dari jazirah Arab. Jangan benci dan alergi dengan istilah Arab, karena sungguh Islam diturunkan di sana. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kembali kepada substansi hijrah yang bermenang. Pendidikan belakangan ini adalah pendidikan yang sekuler, pendidikan yang jauh dari Islam. Kalau melihat kurikulum sekarang, selama ini bahkan pelajaran agama itu hanya 2 jam dalam seminggu, Bu. Dari 42 jam seminggu, hanya 2 untuk pelajaran agama. Padahal sungguh pelajaran agama adalah pelajaran pondasi yang sangat penting bagi anak-anak generasi muda kita. Betapa naif dan lemahnya ketika kita mengandalkan pelajaran agama hanya dari sekolah. Apalagi sekarang trennya ada banyak istilah yang menyederhanakan agama Islam, menyamaratakan agama di dalam Indonesia ini menjadi agama yang sama rasa, sama nilai, sama tujuan. Semua agama dianggap benar, semua agama dianggap sama. Yang penting kita bisa saling toleransi.
Istilah moderasi beragama itu juga sekarang terus digaungkan. Padahal sungguh itu sebuah penyesatan dan pendangkalan akidah bagi anak-anak kita yang muslim. Oleh karena itu jenengan sebagai orang tua yang juga punya tanggung jawab besar dalam menyiapkan karakter akhlak baik anak-anak kita, mohon terus dipantau keberadaan anak-anak kita di sekolah. Syukur-syukur kalau jenengan makin condong kepada pendidikan yang berbasis Islam, baik itu yang bermuara pada ormas NU maupun ormas Muhammadiyah atau ormas-ormas lain yang kali ini juga terus menjamur, baik yang digerakkan oleh partai PKS, partai PAN, partai apapun. Selama mereka tidak mengkultuskan hal-hal yang sifatnya keduniaan, maka layak kita ikuti. Tentu sebaliknya kalau mereka komitmen, concern dengan pendidikan Islam yang kafah, itu yang harus kita utamakan dan menjadi pilihan utama dalam menyekolahkan anak-anak kita. Sungguh Bapak Ibu, di luar sana ada begitu banyak tantangan menghadang ketika anak-anak dibiarkan sendirian menyimpulkan tentang keadaan. Televisi, HP, internet, semua di luar kontrol dan kendali orang tua. Kita yang masuk kategori umur 60-70 susah mengikuti perkembangan zaman, gadgetnya anak-anak kecil sekarang. Oleh itu lewat Bapak Ibu guru, para ustadz ustadzah, kita titip dengan sungguh-sungguh agar pengawasan anak-anak di sekolah sangat ekstra. Begitu pula ketika sampai di rumah, jenengan juga harus menyambut kedatangan mereka. Jangan justru membiarkan mereka menikmati HP tanpa pengawasan orang tua. Yang terakhir, sungguh perubahan-perubahan signifikan harus kita mulai. Ketika kita melihat ketidakwarasan dalam bermasyarakat, maka stop ketidakwarasan ini, stop kerusakan ini, dan kita menuju yang ditawarkan Allah dan Rasulullah. Apa itu? Kembali ke tuntunan syariat Islam yang kafah, syariat Islam yang sempurna, Islam yang mengatur bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, dalam bidang pergaulan, dalam bidang politik, dalam bidang hukum. Seluruh bidang kehidupan ini harus kembali mengandalkan tuntunan syariat Allah yang sungguh sangat sambilan wa kamilan, sangat lengkap dan sempurna. Ketika kita sudah tahu Islam itu lengkap dan sempurna, ngapain juga kita pilih ideologi lain yang apalagi bertentangan dengan Islam. Ideologi itulah kapitalisme, sekuler, dan sosialisme, komunisme yang sekarang mulai merambak setelah hampir ambruk beberapa tahun terakhir ini. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, nah salah satu trik untuk terus menikmati hijrah yang substantif ke arah yang sempurna, maka di samping meninggalkan jauh-jauh apa yang sudah dianggap rusak sekarang, adalah fokus pada tujuan ke depan, tegaknya syariat Islam tadi, diterapkannya hukum Islam yang kafah untuk memuliakan umat Islam dan umat Indonesia serta seluruh muslim di dunia. Karena sungguh Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah target, tujuan, ghayatul ghaya setiap muslim yang ingin hidupnya hasanah, sa'adah, salamah, husnul khotimah pada akhirnya nanti. Nah, dalam rangka menggapai itu, maka setiap gangguan, godaan baik dari keluarga, dari tetangga, dari teman, jangan dihiraukan, jangan terlalu diabaikan. Jangan diabaikan atau diacuhkan. Harus kita acuhkan, jangan diabaikan. Oleh karenanya fokus pada tujuan yang penting, ghayatul ghayanya hidup di dalam panduan Islam, dalam tuntunan syariat Islam. Ibarat kata kita mau ke satu titik, maka seluruh rintangan yang ada di depan kita harus kita abaikan. Jangan dihiraukan, diacuhkan. Fokus pada tujuan, terapkannya syariat Islam. Orang tua, keluarga bisa mengadang, tetangga bisa jadi anak istri kita bisa mengadang, tapi karena kita yakin janji Allah itu benar, kabar dari Rasul itu benar, maka gaspol tegaknya syariah dalam daulah khilafah Rasyidah Islamiyah. Sungguh
khilafah waqtullah wa bisyarah Rasulullah. Khilafah itu janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah, karena kita yakin ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka selagi makin bergairah kita dalam mendakwakan syariat Islam yang kafah itu. Satu lagi yang harus kita ingat, ketika kita sudah berada dalam tujuan yang benar, jalan yang benar, on the right track, orang benar bilang, maka cari orang-orang berada di jalan yang benar itu. Cari komunitas, cari tetangga, cari teman, cari saudara yang searah, sepemikiran. Orang Jawa bilang, wong kang soleh kumpulno, orang-orang baik kita gauli. Kita batasi, kita cegah, kita hindari teman-teman, tetangga, saudara yang kesannya menjadi racun buat kita. Kesannya menjadi virus yang melemahkan dakwah kita. Bukan kita banjiri-banjilat dan bukan kita pilih kasih, tapi memang sebaiknya pilih orang-orang yang soleh. Orang-orang yang tidak soleh kita lewati tanpa harus kita musuhi. Tetap kita gauli sekadarnya, tapi jangan dibenci dan musuhinya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya dilirik Mas Andi sebagai MC. Mudah-mudahan itu pertanda waktunya memang harus dibagi. Santen toyane klopo, semanten atur kula. Melalui tepat nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau itu untuk melihat gesturnya orang saja sudah paham. Masya Allah. Yes, Mas Hari Subagio, Masya Allah. Tadi telah beliau sampaikan bahwasanya problematika pendidikan yang ada di negeri kita ini, jadi tidak hanya masalah pendidikan ya, masalah anak muda saat ini sangat luar biasa banyak sekali. Jadi putra-putri kita, adik-adik kita, anak-anak kita itu senantiasa dicekoki dengan hal-hal yang negatif. Ketika akidah atau agama dalam keluarga ini tidak kita kuatkan, senantiasa akan mudah jebol. Banyak sekali tidak apa yang menjadi problematika atau menjadi permasalahan di negeri kita ini mengenai pemuda. Kita tahu bahwasanya banyak sekali di luaran sana yang anak-anak muda itu mereka lebih senang dengan gaya hidup kebarat-baratan seperti itu. Mereka mengidolakan sesuatu yang di luar agama seperti itu. Kita sangat prihatin tentunya ya. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pemaparan dari Ustadz Syafudi Budiharjo. Mungkin bisa menyampaikan nanti apa yang perlu kita raih, solusi seperti apa untuk segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Baik, tafadhol. Dengan kondisi yang lebih baik. Jadi tidak diberi kekayaan, tapi diberi kesehatan. Diberi anak yang soleh. Diberi istri yang soleha. Kalau istri harus soleha. Kalau suami harus soleh. Diberi tetangga yang baik. Tetangga baik itu nikmat loh Pak. Kalau tetangga nggak baik, Pak, Masya Allah Pak, wis luar biasa itu. Ya, isinya mek siwak-siwak antok. Beri orang tua atau mertua yang baik. Diberi teman-teman yang baik. Itu rezeki Pak. Nah, yang ketiga beda dengan orang yang pintar. Ya sedikit lagi ya. Mumpung ini ngomong itu apalah pokoknya dia berusaha ya mencari ya, atau belilah, atau bisa jadi mengambil miliknya orang lain ya, bisa jadi kan. Nah begitu. Itu namanya cerdas. Ya, ketika dia ngantuk dia tidur, itu cerdas. Tapi cerdasnya itu didasari ilmu apa tidak? Kalau dia didasari ilmu, maka ketika dia lapar, dia ingin makan, dia akan berpikir makanan ini halal apa haram. Makanan ini punya siapa? Makanan ini apa istilahnya? Ya di inilah apa namanya? Di tukono kan begitu ya. Sing pernah pacaran dia, sing pernah pacaran. Kan begitu ya. Padahal itu loh belum jadi suaminya, sudah disuruh sana suruh sini, ya ditukokno iki tukokno duit sapa? Sampai dodol celono, gadekne celono ya. Ya. Artinya apa? Wong durung apa-apa lho wis berkorban. Wis berkorban waktu, berkorban tenaga, kadang waring ngono, ternyata dia selingkuh dengan pacar yang lain, berkorban perasaan.
belum tentu jadi. Dosa sudah pasti. Maka orang yang cerdas tidak cukup harus berilmu. Maka dengan ilmu itu seseorang bisa membedakan. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu itu orang yang senantiasa memahami apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan, dan apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Termasuk pada malam hari ini kita dikumpulkan di sini untuk dimintai doa supaya madrasah Diniyah Khairul Ummah ini menjadikan tempat, kalau dalam bahasanya kawa condro di muko, tempat penggemblengan, tempat pembinaan gitu ya, untuk anak-anak kita, generasi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman dan bertakwa pasti kelakuannya baik dibandingkan mereka nuwun sewu ini, dibandingkan mereka yang sekedar hanya memenuhi kebutuhan hidup, sekedar hanya memenuhi kebutuhan syahwat tanpa memandang keimanan, tanpa memandang ketakwaan. Insya Allah seperti itu barangkali ya, karena sudah malam. Insya Allah kita berharap sekali lagi ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Syaifuddin Bidarjo atas pemaparan yang telah Ustaz sampaikan. Baik jamaah, langsung saja kami berikan kesempatan untuk beberapa jamaah, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Maka starting point kita untuk hijrah itu dimulai malam ini, kalau kemarin-kemarin belum. Hijrahnya kemana? Ke masyarakat yang rindu dengan penerapan syariah, ke masyarakat yang sungguh mau terikat dengan hukum-hukum Allah yang kafah itu. Hanya dengan itu kita selamat, hanya dengan itu kita bahagia. Kalau tidak, tentu seperti ini, stagnan seperti ini. Nah, yang kedua, hijrahnya itu bukan hanya orang per orang, keluarga per keluarga, harus meluas. Minimal satu bangsa, syukur sedunia. Karena Islam itu mengrahmatan lil alamin, bukan hanya untuk keluarga. Walaupun ada dalil ku anfusakum wa ahlikum nar, memang ada perintah untuk menjaga keluarga kita dari neraka. Tapi sesungguhnya kita juga diwajibkan menjaga negara ini dari neraka, menjaga seluruh umat muslimin dari jilatan api neraka. Oleh karena itu, ketika sudah ada jamaah yang sudah on the right track di dalam dakwah, monggo boleh bergabung, boleh mengikuti setiap minggu kajian kami lewat YouTube atau lewat tampilan-tampilan bulanan yang disiarkan juga secara live lewat YouTube dan website kami. Yang terakhir, penting juga kami meminta maaf manakala anak-anak kami nanti. Jadi niat ditata betul karena Allah, bukan karena yang lain. Punya anak karena Allah, menyekolahkan anak juga karena Allah, mencari rezeki juga karena Allah. Maka ujung akhirnya innamal a'malu biqawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung pada masa akhirnya. Ini yang barangkali jarang kita pahami. Jadi sesungguhnya kita ingin dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi khawatimi itu akhir. Kita ingin mempersiapkan kematian yang indah, yakni kematian yang husnul khotimah. Jangan sibuk ngurusi mengindahkan kehidupan dunia, tapi kita lupa akan kehidupan akhirat. Maka dalam rangka mempersiapkan kita di akhir kehidupan kita, termasuk mempersiapkan anak-anak yang nanti akan terus-menerus mendoakan kita, maka ibaratnya dengan punya rekening, meskipun rekening itu meskipun kita sudah mati, tapi rekening itu masih jalan. Yang rekening sekarang itu siapa? Sahabat Utsman bin Affan, itu rekeningnya abadi sampai sekarang. Padahal beliau sudah wafat kurang lebih 1400 tahun. Tapi rekeningnya masih ada itu dan dipakai untuk kepentingan kemaslahatan umat juga. Nah, kita juga ingin begitu, rekeningnya banyak terus ya, supaya ya kita bisa mendapatkan kenikmatan keridhaan. Bahkan dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah begitu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lahumul walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk anak-anak kita yang sekolah di Madin Khairul Ummah, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ustadz dan ustadzahnya diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang luas. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sagirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa ulumuhum nuran wa qulubuhum zakiyan wa jasaduhum sihatan wal afiyah warzuqhum mubarakan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, seiring dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil guna dan manfaat dari apa yang telah Ustadz Syaifuddin dan juga Abah Hari Subagio sampaikan. Senantiasa menjadikan bekal bagi kita sebagai orang tua ini untuk senantiasa mempersiapkan putra-putri kita untuk malam hari ini dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah apa-apa yang kami lupa daripadanya dan ajarilah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesempatan untuk membaca baik di tengah malam ataupun di penghujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Tak lupa saya Andi Nur Hamdi selaku pembawa acara pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus ikuti kajian kami setiap Senin di channel YouTube Majelis Taklim Baitul Hikmah Surabaya, dan bagi jamaah yang ingin mengikuti kajian kami secara offline dapat diinformasikan menghubungi ke pengurus Majelis Taklim Baitul Hikmah Surabaya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.